Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih merasakan kenikmatan hidup di permukaan bumi ini. Allah masih memberikan usia kepada kita, Allah masih memberikan kesehatan, keselamatan, makanan, minuman dan lain-lain sebagainya. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Dan mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan melakukan ketaatan kepadanya. Allah yang telah berbuat baik kepadanya, maka sudah sepantasnya kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang diberikan oleh Allah sangatlah banyak dan tidak terhitung dan bersifat terus-menerus selagi jasad kita masih dikandung badan. Ya, Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus beribadah kepadanya, melakukan ketaatan dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja semakin diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul laila hatta tatawarrama qadamah. Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat malam sampai kedua telapak kakinya bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha datang kepada beliau kemudian mengatakan, "Ma hadzal ladzi tasna' ya Rasulullah?" Apa yang engkau perbuat ini wahai Rasulullah? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Alaysa Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kenapa engkau beribadah seperti ini ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakuran ya Aisyah?" Tidakkah aku ini senang? Tidakkah aku ini gembira wahai Aisyah menjadi hamba Allah yang bersyukur? Allah telah memberikan dan mencurahkan nikmat yang begitu banyak kepadaku. Dosa-dosaku yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Allah memberikan kenabian dan kerasulan kepadaku. Allah menurunkan Al-Quran. Allah menjanjikan surga kepadaku. Allah memberikan kepadaku wewenang untuk memberikan syafa'atul uzma yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tidakkah ini semua adalah nikmat Allah yang wajib aku syukuri? Semakin Allah memberikan nikmat kepada Rasulullah SAW, semakin Rasulullah SAW menjadi-jadi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagi kalian. Ketika kita menginginkan pertemuan dengan Allah, ketika kita menginginkan kehidupan
yang penuh kebahagiaan selama-lamanya, as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang abadi, maka hendaklah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan buat kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib berwasiat kepada kita semua yang hadir dan kepada diri kami sendiri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa ya ibadallah adalah jalan keselamatan. Tidak ada keselamatan kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Takwa adalah sebab kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Takwa adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kunci surga dan takwa adalah sebaik-baik pelindung dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mengharapkan ridhonya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala larangannya karena takut akan siksaannya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menyampaikan nasihat, maka kami ingin mengingatkan kepada jemaah Jumat sekalian bahwasanya di antara adab Jumat yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita perhatikan adalah tidak boleh berbicara ketika khatib tengah berkhutbah. Ya, tidak boleh berbicara ketika khatib tengah berkhutbah. Karena banyak di antara kaum muslimin ya yang mungkin tidak mengetahui hal ini. Sehingga ketika khatib berkhutbah dia pun berbicara ya dengan orang yang ada di sebelahnya, sementara Nabi SAW telah mengatakan di dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, "Idza qulta ansit," apabila kau mengatakan kepada sahabatmu, "Idza qulta li sahibika ansit," apabila kau mengatakan kepada temanmu, ya, diamlah. Yaumal Jum'ah, pada hari Jumat ketika khatib tengah berkhutbah, faqad lagaut, maka sungguh ibadah atau pahala Jumatmu telah batal. Kewajibannya tidak gugur, akan tetapi kita tidak memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar saja ketika khatib berkhutbah tidak boleh, apalagi kita membicarakan yang tidak berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, berbicara tentang masalah dunia, berbicara tentang masalah kehidupan dan lain sebagainya, ini lebih tercela lagi. Makanya oleh karena itu selama khatib berkhutbah ya, maka tidak boleh ada yang berbicara. Ya, tidak boleh ada yang berbicara kecuali jemaah ada yang mau berbicara dengan khatib ketika ingin mengingatkan khatib, maka ini tidak mengapa. Atau ingin meluruskan mungkin ada kesalahan yang disampaikan oleh khatib, maka ini tidak mengapa. Ya. Atau ada yang memohon meminta kepada khatib, maka ini tidak mengapa, seperti yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perumpamaan ya kepada kita tentang kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana. Ya. Dan kefanaan dunia berjalan begitu cepat. Tidak lama. Allah mengumpamakan dunia ini seperti tanaman yang hijau kemudian mengering lalu berubah warna daunnya menjadi kuning kemudian hancur dan binasa. Seperti itulah kehidupan dunia. Dan kita saksikan orang-orang yang pernah hidup di dunia ini, berapa lama mereka hidup? Mereka hidup 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan itu pun waktu yang singkat sekali apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Perhatikan orang-orang yang telah mati. Rasulullah SAW telah meninggal dunia, wafat 14 abad tahun yang lalu, dan Rasul berada di alam kubur. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi SAW. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang sesaat. Akan tetapi banyak orang yang tertipu oleh dunia ini, sehingga mereka merasa hidup selama-lamanya di dunia, mati-matian mencari dunia, kesenangan dunia, perhiasan dunia, sehingga mereka lupa akan tujuan penciptaan mereka ke permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan dunia ini sebagai tempat tinggal abadi bagi manusia yang mereka makmurkan selama-lamanya. Tidak. Allah jadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan. Allah jadikan dunia ini sebagai jembatan penyeberangan menuju ke mana? Menuju ke kehidupan akhirat. Menuju kehidupan akhirat. Makanya Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Mali walid dunia, tahukah kalian
Hubunganku dengan dunia ini seperti apa? Kata Nabi SAW, illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma qama warah. Hubunganku dengan dunia ini tidak lain seperti seorang pengembara yang melakukan perjalanan kemudian beristirahat beberapa saat di sebuah pohon yang rindang, kemudian bangkit lalu melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan. Seperti itulah kehidupan dunia. Manusia ini, saya, bapak-bapak, hadirin sekalian, semua manusia berjalan di permukaan bumi ini menuju kampung akhirat, kampung keabadian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ketika menjelaskan kepada kita tentang hakikat dunia dan bagaimana perumpamaan dunia. Allah mengatakan wa fil akhirati adzabun syadid. Ketika manusia ini meninggalkan kehidupan dunia menuju akhirat, memasuki kehidupan akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, di akhirat itu cuman ada 2 tempat kembali. Cuman ada 2 tempat kembali yang akan Allah berikan kepada manusia. Yang pertama kata Allah Azza wa Jalla, azabun syadid, azab yang sangat pedih. Kemudian yang kedua, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ini secara umum ketika mereka meninggalkan kehidupan dunia menuju akhirat, mereka akan mendapatkan salah satu dari 2 balasan yang Allah sediakan. Kalau tidak azab yang pedih, maka mereka akan mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka temukan nanti di akhirat itu bergantung sepenuhnya kepada apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Mereka akan memperoleh azab sesuai dengan amalan mereka. Mereka akan memperoleh ampunan dan keridhaan Allah sesuai dengan amalan mereka. Makanya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Setiap manusia mendapatkan, memperoleh derajat nanti di akhirat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Yang memperoleh derajat yang tinggi sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia. Yang memperoleh derajat yang rendah dan hina sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia. Makanya oleh karena itu, hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dunia ini seperti dedaunan yang hijau, yang rindang, a'jabal kuffar, yang membuat orang-orang kafir terkagum-kagum melihatnya. Betapa banyak dan lihat orang-orang kafir yang tidak beriman dengan hari akhirat. Mereka meyakini bahwasanya kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia, maka mereka mati-matian mencari dunia. Dan jangan heran, mereka mendapatkan dunia lebih dari kita. Ya, mereka mendapatkan dunia lebih dari kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan dunia ini kepada mereka, karena dunia di sisi Allah tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Jangan pernah kagum mendengar kekayaan orang-orang kafir, apalagi di zaman sekarang orang-orang mengekspos berita kekayaan orang nomor 1 di dunia, kekayaan fulan, aktor ini, pemain bola ini, artis ini dan sebagainya, kekayaannya melimpah. Jangan kagum, karena dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la dunya indallahi ahwanu min hadza indakum. Dunia itu di sisi Allah lebih hina daripada bangkai kambing di sisi kalian. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Kalau sekiranya dunia itu di sisi Allah nilainya lebih dari sebelah sayap nyamuk, kata Nabi SAW, ma saqa kafiran walau syurbata ma. Allah tidak akan berikan air walaupun seteguk kepada orang kafir. Kan tapi dunia enggak ada nilainya. Orang mau punya harta ribuan triliun, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian perumpamaan dunia? Sama seperti yang kalian makan lalu kalian keluarkan. Yang kalian keluarkan itulah dunia, kotoran. Yang seharusnya tidak boleh kita kagumi, yang seharusnya kita tidak boleh tertipu dengannya. Kan tapi lihat, betapa banyak orang yang mengorbankan kehidupan akhirat demi dunia. Bekerja siang malam tapi tidak salat, bekerja siang malam tapi tidak membaca Al-Quran, bekerja siang malam tapi tidak mengerjakan amal soleh. Seakan-akan dia hidup di dunia ini selama-lamanya mengumpulkan uang dan tidak pernah beribadah kepada Allah dengan uangnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwasanya hartanya dapat mengabadikannya, mengekalkannya. Ketika dia sakit, dia bisa pergi berobat ke sana dan kemari. Tapi banyak orang-orang kaya pada akhirnya mati juga. Qarun
seorang yang kaya raya yang pernah hidup di permukaan bumi ini, Allah benamkan dia dengan hartanya ke dalam perut bumi. Apa yang bisa dia perbuat dengan hartanya? Hari akhirat adalah hari di mana harta, anak, jabatan, semuanya tidak bermanfaat. Ucapan orang-orang zalim ketika dia diberikan catatan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebelah belakang, sehingga dia lihat bagaimana azab yang Allah sediakan untuknya. Orang-orang yang zalim tidak pernah beribadah, sibuk dengan dunia. Apa kata dia? Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Sama sekali sedikit pun hartaku yang banyak itu tidak menyelamatkanku dari api neraka. Bahkan kekuasaanku, kerajaanku, pangkatku, jabatanku semuanya habis karena yang tinggi jabatannya di waktu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadari, fahami hakikat kehidupan dunia ini. Ditambah lagi kita seringkali mendengar telah meninggal fulan, meninggal fulan, meninggal fulan. Bahkan kita dengar kecelakaan pesawat, berapa orang yang mati ketika itu. Kita dengar bencana ini, berapa banyak orang-orang yang mati. Tidak sedikit orang yang mati. Orang yang mungkin paginya kita lihat sehat walafiat, ketawa, duduk bareng kita, tiba-tiba kita dengar berita meninggal tentangnya. Dan memang seperti inilah di antara tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Min amaratis sa'ah ayyadhhar mautul faja'ah. Di antara tanda-tanda hari kiamat kata Nabi SAW, munculnya kematian yang mendadak. Makanya oleh karena itu para ulama berpesan, berhati-hatilah engkau dari kematian yang mendadak. Kematian yang mendadak. Kematian yang mendadak dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, mautul faja'ah, rahatul lil mu'min. Kematian yang mendadak itu bagi orang mukmin adalah kebahagiaan. Kematian yang mendadak bagi orang yang mukmin, orang yang taat, gemar beribadah, mengerjakan amal saleh, itu adalah kebahagiaan, peristirahatan. Sementara bagi orang fajir, kata Nabi SAW, adalah sifah, kesedihan, kesengsaraan, kecelakaan. Dia belum mempersiapkan apa-apa untuk perjalanan kehidupan akhirat, sementara ajal telah datang menjemputnya. Maka oleh karena itu jangan tertipu oleh dunia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia nanti di akhirat terbagi kepada dua golongan yang besar. Golongan yang selamat yang memperoleh ampunan dan keridhaan Allah Azza wa Jalla, dan golongan yang celaka, yang sengsara, yaitu yang memperoleh azab yang sangat pedih ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya, karena kasih sayangnya, rahmatnya kepada manusia, Allah mengutus seorang rasul untuk menjelaskan kepada mereka mana jalan-jalan yang akan membawa mereka kepada ampunan dan keridhaan Allah, dan mana jalan-jalan yang akan membawa mereka kepada kebinasaan, kehancuran, ya azab yang sangat pedih. Allah telah mengutus Rasulullah SAW untuk tujuan ini. Makanya oleh karena itu, siapapun dari kita yang menginginkan keselamatan, ampunan, keridhaan Allah, ikuti Rasulullah SAW. Amalkan apa yang diamalkan oleh Rasul, tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi siapa di antara kita yang tidak menginginkan keselamatan, tidak menginginkan ya ampunan dan keridhaan Allah, malah menginginkan azab yang sangat pedih, maka tinggalkan jalan Rasulullah SAW. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadisnya Anas bin Malik, Nabi SAW mengatakan, "Laisa min amalin yuqarribukum minal jannati illa waqad amartukum bih." Tidak ada satupun amalan yang akan membawa kalian ke surga, yang akan membawa kalian kepada ampunan dan keridhaan Allah, melainkan telah aku perintahkan kepada kalian. Kita di dalam ya meniti jalan menuju surga hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Jangan buat-buat, jangan mengada-ngada, ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wa ma min amalin, kata Nabi SAW, dan juga tidak ada amalan yuqarribukum minan nar, yang akan mengantarkan kalian kepada neraka, kepada azab yang sangat pedih, illa waqad hazzartukum an, melainkan aku telah mengingatkan kalian darinya. Maka oleh karena itu, ikuti jalan Rasulullah SAW, dan jangan pernah sekali-kali menyelisihi jalan Rasulullah SAW. Allah pun telah mengingatkan di dalam Al-Quran, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati. Siapa yang Allah ingatkan di sini? Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Hati-hati. Mereka ditimpa fitnah di dunia, kekufuran, kemunafikan, kefasikan.
ya, atau azab di dunia, petaka, bala, au yusibahum adzabun alim, atau mereka nanti ditimpa azab yang sangat pedih nanti di akhirat kelak. Makanya oleh karena itu, tuntutlah ilmu, hadiri majelis ilmu. Alhamdulillah di masjid kita ini setiap malam ada kajian, setiap malam. Bahkan setiap subuh pun juga ada kajian. Maka hadiri majelis ilmu, karena tanpa mengaji, tanpa menuntut ilmu, kita tidak akan pernah tahu mana perintah Rasulullah SAW dan mana larangan Rasulullah SAW. Sementara keselamatan di akhirat bergantung kepada mengikuti apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Makanya oleh karena itu yang menginginkan keselamatan, ya, yang menginginkan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ayo belajar, tuntut ilmu agama, hadiri majelis ilmu, kemudian amalkan. Maka engkau akan memperoleh kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Doa yang setiap saat kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah di dunia, kebaikan di dunia itu adalah ilmu agama, dan kebaikan di akhirat itu adalah surga Allah Azza wa Jalla. Seorang tidak akan memperoleh kebaikan di akhirat kalau dia tidak memperoleh kebaikan di dunia, yaitu ilmu agama dan amal soleh. Maka oleh karena itu bersemangatlah di dalam menuntut ilmu agama. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini adalah hari yang mulia di setiap pekan, maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah SAW. Orang yang bersalawat satu kali kepada Rasul, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma fir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا إلى صلاتكم.